Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku, kembali lagi di vlognya Mas Andi. Hari ini hari Senin, kita mau melakukan bersih-bersih rumah ya. Untuk hari ini, khususnya hari Senin ini, kita dianjurkan semua untuk benar-benar mengisolasikan diri di rumah. Jadi di pasar-pasar tadi sudah mulai ada warning dari petugas keamanan bahwasanya pada jam 7 harus kukut semua, artinya semua pedagang harus pulang ya, karena akan ada penyemprotan. Sebetulnya program penyemprotan hari ini adalah sudah dimulai dari 3 hari yang lalu, tapi di sini di desa saya, di Desa Wuluan Ampel ya kecamatannya, ini masing-masing RT RW menugasi petugasnya untuk nyemprot dari rumah ke rumah. Mungkin untuk kita yang menunggunya lama, ini bisa memakai atau mengoplos sendiri ya, mengoplos sendiri dengan Baiklin, karena Baiklin itu juga bisa berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di rumah, yang ada di sekitar kita. Terutama kalau saya itu memilih untuk menggunakan Baiklin, lalu nanti akan saya campur dengan air ya, nanti dikocok dulu kemudian disemprotkan ke tempat-tempat yang mana yang sering dipegang orang. Misalkan saya sebutkan, kan di klinik saya itu banyak sekali pasien-pasien yang datang untuk periksa. Nah, seringkali dibuat keluar masuk pasien ya, terutama istri, anak, kemudian saya juga sering megang, tentunya di sekitar ini, sekitar pintu ini, walaupun kayu atau stainless, ini bisa disemprot dengan menggunakan semprotan Baiklin tadi, kemudian dilap dengan kain. Ini baru saya semprot tadi karena menunggu kering, dan baunya pun juga masih bau Baiklin ya ini. Jadi seluruh ruangan ini, satu pintu ini juga kena semprot, kemudian pintu, lalu handle juga sudah saya semprot dengan disinfektan ya ini. Kemudian lantai bawah, lantai juga. Kemudian ini ruang-ruang pasien ini juga saya semprot dengan Baiklin tadi ini ya. Kemudian ruang alat, ini ada alat, kemudian ini meja konsul untuk istri, meja konsul. Kadang kalau ada pelanggan keling datang ke sini, juga saya menempati ini untuk konsultasi tentang kesehatan, tentang produk keling. Karena di sisi lain berprofesi seorang guru, tapi sisi lain kita punya bisnis kecil-kecilan, yaitu keling ya, sebagai konsultan kesehatannya lah. Kemudian ini kursi untuk pasien yang berkonsultasi, ini juga saya semprot. Kemudian di sini ada jendela ini, kemudian ada timbangan bayi ya. Kemudian juga lantai juga saya semprot. Ini ruang konsultasi ya, ruang konsultasi. Kemudian ini ruang tunggu pasien yang menunggu, yang mengantarkan keluarganya. Kita coba lihat sini.
kancing teman. Kita buka dulu ya. Ini juga setiap ruangan ini juga kena semprot ya, gas infektan yang terbuat dari Baiklin. Sama aja ya, sama ya. Ini ada kayu saya semprot semua. Ini jendela semua. Kemudian ruang-ruang tunggu. Ini ruang tunggunya ya. Kita masuk. Ini adalah ruang bersalin istri. Ini adalah tempat untuk bersalin ya sekarang sepi ya kawannya, dengan adanya informasi yang tentang COVID-19 yang kita harus stay at home, kita patuhi. Biasanya dalam setiap hari itu bisa 4 atau 5 pasien per hari, bahkan 10 lebih yang datang ke sini yang periksa. Tapi karena adanya wabah ini ya sedikit lah, 2 atau sampai 3 per hari orang. Kita memang membatasi ya, kita memang overprotective untuk hari ini. Kemudian lantai juga. Nah, lantai ini kita juga mengepelnya menggunakan Baiklin. Nah, yang biasanya kita menggunakan Wipol, kita menggunakan Baiklin ya. Kemudian ini adalah zat aseptan untuk mencuci tangan. Ini pakai Nuvo sabun cuci tangan ya. Kita sudah melakukannya. Ini juga menyemprotannya kita ke box bayi. Ini juga butuh biar aman ya. Ini baunya masih teman, baunya masih bau Baiklin ya. Ini adalah lemari untuk pasien, karena kita sebetulnya di sini kita mempunyai 3 kamar ya, 3 kamar plus 2 kamar mandi. Satunya untuk ruang konsultasi, yang kedua ruang bersalin ini, yang ruang ketiga kita pergunakan untuk kalau ada pasien yang menginap. Kita tutup. Nah itu ya. Kemudian setiap harinya itu kalau saya sebelum ngepel itu biasanya saya melakukan pembersihan terhadap kotoran yang menempel pada lantai, atau yang lantainya granit atau yang keramik. Ini biasanya ada bercakam-bercakam hitam, mungkin bekas kotoran hewan atau cicak yang menempel yang lama. Nah, simpel aja teman, kita hanya mempersiapkan 1 buah silet ini untuk mengerik ya. Nanti ini semua ruangan, semua furnitur yang ada ini sudah saya semprot semua tanpa kecuali, sehingga berbau Baiklin. Nanti insya Allah nanti kurang 3 jam lagi ya hilang baunya ya. Karena gini temanku, kalau dengan Baiklin itu kuman-kuman itu bisa hancur, bisa mati itu setelah waktu 3 jam ini ya. Kemudian kita kalau keluar pakai masker. Kegiatan vlog hari ini seperti itu. Nah, sekarang bagaimana vloggerku, bagaimana cara menggunakan ini. Nah, contohnya seperti ini temanku. Kita mungkin di lantai kita ada bercak hitam ya, kayak ini hitam. Ini kita bisa gunakan ini seperti ini, terus seperti ini ya. Tuh, seperti ini.
Nah, dan itu harus berkelanjutan. Itu tiap hari saya seperti itu, walaupun ketika saya di Banyuwangi ngurusi rumah di Banyuwangi, membersihkannya juga pakai ini. Kadang kalau di Banyuwangi itu ya juga kita pakai granit. Kadang ada tetangga ngomong, nanti apa enggak bores kalau kita pakai? Enggak, buktinya enggak, karena granit sekarang itu mempunyai seperti atau semacam anti goresnya ya, seperti itu bosku. Mungkin hari ini di Banyuwangi juga sedang melaksanakan penyemprotan, khususnya bagi teman-teman Angsor ya. Semangat terus teman-teman Angsor. Mohon maaf saya tidak bisa membantu karena sedang terisolasi di Jember. Jadi di Jember itu sekarang tidak boleh kemana-mana dulu dalam waktu-waktu tertentu. Kalau ke pasar, kalau kita mau berjualan ke pasar itu mulai jam 4 itu sudah ramai, nanti jam 7 harus disuruh pulang. Jadi yang belanja, mau belanja itu harus bisa belanja pagi sekali, bukan ya. Dan itu harus kita patuhi karena kalau kita tidak patuh ya akan terjadi yang tidak kita inginkan. Kegiatannya seperti inilah setiap hari saya. Kalau di sini karena nganggur, daripada nganggur, stres. Yang tadinya kita kerja, tidak kerja, cukup kerja di rumah saja melalui online. Kalau kita punya bisnis di online kan aja. Ya, tidak mungkin tidak laku, pasti laku. Di rumah itu apa aja itu ada saja yang kita kerjakan tanpa habis-habisnya. Selain kita membimbing anak kita di rumah supaya tidak keluar-keluar ya. Ini kebetulan sepi karena istri lagi piket di rumah sakit mulai tadi pagi. Di telepon ada rujuk di telepon ada rujukan pasien ya, kita antarkan ke sana. Beliau karena beliau sebagai pahlawan garda terdepan, seorang tenaga medis yang harus tanggung jawab untuk itu, membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Ini biasanya ramai pasien di sini, sepi. Jadi pintu-pintu saya tutup dulu karena saya semprot gitu tadi. Mungkin teman-teman yang enggak punya mungkin yang nggak punya bahan atau yang membeli bahan di Indomaret, di apotek itu tahu di Indomaret sudah habis, maka bisa juga membuat sanitasi sendiri, yaitu dari Baiklin gitu ya. Mungkin bisa ditiru, atau paling enggak dengan semprotan burung itu kita semprotkan curut-curut gitu. Kemudian lantainya kita semprot, kita pel gitu ya. Yes, alhamdulillah ya. Jadi kita mempunyai rezeki, kita bisa membangun rumah sendiri, bisa membangun klinik sendiri. Ini rasanya kalau nggak kita bersihkan gimana gitu ya. Itu secara alamiah ya. Jadi kita rawat semampu kita, karena ini juga hasil jerih payah kami selama 4 tahun ini. Mempunyai rezeki kita kumpulkan ya, kita harus merawat itu. Nanti harapannya ke depan kita bisa membangun lebih lagi. Saya punya rencana guys, rencana saya ini memperlebar tempat ini. Masih ada yang kurang,
masih ada yang kurang. Yang kurang itu kita masih belum mempunyai yang namanya klinik obat ya. Nah, rencana di sebelah ini, di sebelah klinik ini ada gudang. Rencananya kami akan membongkar gudang itu, melebarkan, kemudian memanjangkan arealnya untuk saya buat yang bawah itu semacam ruko lah ini ya, toko blak itu kayak ruko. Nanti di atasnya ada kamar, ada balkon, jadi satu kamar mandi. Ini rencananya seperti itu. Ini masih berusaha untuk ikhtiar mengumpulkan dananya, mudah-mudahan impian kami terwujud. Untuk memperlebar area ini saya tunjukkan. Ini kawanku, ini ada garasi, di situ ada rumah. Rencana ini akan saya memperlebar sampai sana. Saya buat apotek lah intinya. Saya tinggikan sekitar 1 meter fondasinya, kemudian tingginya mungkin sampai 8 meter ke atas, mungkin bisa panggung. Kalau kita lihat dari depan sini, ini lebar sekali teman ya, lebar. Ini adalah tempat klinik saya. Nanti akan saya panggung, saya jadikan kamar sama balkon di sana. Yang bawah bisa saya pergunakan untuk toko obat. Garasinya nanti ada di sini ya. Itu rencana saya. Kondisinya cukup renggang saudaraku, renggang karena sepi ya. Hari ini harus off. Ini biasanya adalah rute khusus untuk anak-anak pergi ke sekolah, ke sana, ke SD, ke MI, ke TK, ke SMA, ke semuanya. Ini satu jalur. Ini pas baru aja diuruk, rencana mau dipaving. Ini juga wilayah Desa Ampel. Ini adalah rumah kami yang baru kami dapatkan dari hasil menabung. Hasilnya ini, dan ini adalah rumah yang nanti kita rencanakan untuk kita bongkar, kita bangun lagi, diataskan sama seperti villa. Rencananya ya, kita akan buat itu. Ini sementara buat mobil dulu. Ini saya rencana mau bongkar semua total ini. Nggak tahu kapan, bismillah ya, mudah-mudahan Allah meridai. Ini lantainya sangat bersih sekali, baru saya pel, baru saya sapu. Baunya masih bau-bau bau Baiklin teman. Tapi enggak ya, itu aja rencana kami tadi ya, rencana kami untuk mengembangkan bangunan ini. Walaupun kita pada dasarnya tidak punya uang, tapi kita tetap yakin bahwasanya rezeki itu akan datang langsung dari Allah selagi kita mau berikhtiar. Jadi kalau kita berikhtiar, ada aja rezeki itu. Apalagi yang sudah berkeluarga. Saya doakan teman-teman yang belum berkeluarga ataupun yang sudah berkeluarga, atau yang sekarang masih tinggal dengan mertua, dengan orang tua, ataupun yang masih kontrak, saya doakan supaya punya rezeki, bisa membeli tanah, bisa mengkredit tanah, atau kalau punya cash ya cash, kalau belum punya ya kredit. Kenapa? Karena mumpung kita masih muda, anak kita masih kecil, ataupun yang belum punya anak, kita beli aset tanah itu dan yang lain sebagainya. Tinggal di rumah sendiri itu enak, luar biasa, polnya luar biasa. Kita mau pergi, kita mau cangkruan, kita mau intinya ngundang orang ke rumah, kemudian kita mau bangkong, enak pokoknya, enak ya. Apalagi kita tinggal di rumah yang meskipun kecil, mungil,
mewah, tapi itu kan hasil jerih payah kita, jadi di Banyuwangi ada, di Jember ada. Jadi kalau kita pergi ke Banyuwangi kita nginep di rumah ya. Kemudian kalau kita ke Jember kita nginepnya di rumah sendiri gitu. Ya alhamdulillah bagi Anda yang belum menikah, segerakanlah menikah, karena menikah itu rezeki ngelumpuk, percaya itu ya. Hari ini memang jadwalnya setiap RT itu menyuruh warganya untuk DD itu berjemur, karena kalau kita berjemur katanya sih mencegah virus datang atau menghinggap di tubuh kita ya, di tubuh kita. Saya juga sudah tadi dan sudah keringetan, saatnya kita mandi dan sehat ya. Tapi jangan lupa berolahraga. Intinya minimal kita di pagi hari itu setelah kita bangun, telapak kaki kita itu menyentuh bumi. Kalau jalan-jalan jangan pakai alas kaki, nyeker saja, maka itu bisa memberikan energi baru kepada tubuh kita, sehingga kita beraktivitas pun juga lancar. Harapannya itu ya. Sudah capek hari ini, terima kasih sudah menonton vlogger saya di Mas Andi channel, sudah ikut kegiatan-kegiatan saya, sudah sharing-sharing, karena channel ini, vlog ini itu tidak hanya kita sharing tentang makanan, sharing tentang aktivitas, melainkan juga sharing tentang keilmuan atau kaji-kajian yang ada, yang selama ini yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan suatu motivasi pada teman-teman. Percayalah, karena semuanya itu adalah titipan. Tidak mungkin Allah menitipkan kepada orang yang salah. Pasti Allah itu menitipkan pada orang yang benar-benar dikehendakinya dan benar-benar melihat orang itu bertanggung jawab. Karena kalau yang kuasa itu masih belum melihat kita yang akan dititipi itu bertanggung jawab, maka saya yakin Tuhan pun belum ikhlas menitipkan atau memberikan sesuatu pada kita. Dan itu percayalah, kalau kita ikhtiar, kita mau berdoa, kita mau memantaskan diri, maka Allah pun juga lebih cepat memantaskan diri kita untuk dititipi, entah itu dititipi keluarga ataupun dititipi putra, dititipi harta, dititipi rumah yang bagus, dititipi apapun. Sehingga nanti kalau Tuhan itu menitipkan sesuatu pada hambanya, bertanggung jawab enggak? Ya kan, dirawat enggak? Kan biasanya kan ketika Tuhan menitipkan sesuatu pada kita, kita enggak merawatnya, kita enggak membersihkannya, kita enggak perhatian padanya, dan bisa merusak. Makanya kalau sudah seperti itu, Tuhan mau menitipkan sesuatunya yang lain itu berat. Makanya kita harus mempunyai sikap memantaskan diri dulu, baru kemudian kita berharap. Yaitu mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Kalaupun toh tidak bermanfaat, tidak apa-apa. Ini hanya sekedar sharing, hanya sekedar ya basa-basi. Kalau memang manfaat, alhamdulillah, berarti kita sama-sama menyebar pahala di situ melalui apa yang kita miliki, seperti itu ya. Itu aja temanku, salam sukses untuk Anda, jaga kesehatan dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.